Kembali lagi di Bunda Alfa. Kali ini kita akan mempelajari tentang senyawa turunan hidrokarbon atau turunan alkana ya. Nah, kita akan mengenali dulu gugus fungsi. Gugus fungsi itu apa sih? Gugus fungsi itu gugusan atom atau sekelompok atom yang menentukan sifat khas senyawa karbon tersebut. Contohnya, di sini ada CH3COH. Nah, di sini COH itu sebagai gugus fungsinya. Nah, kalau di sini CH3COOH, nah ini sebagai gugus fungsi. Contohnya seperti itu. Nah, gugus fungsi ini ada alkohol atau alkanol, gugus fungsinya itu OH, rumus umumnya ROH, kemudian rumus umumnya CnH2n plus 2O. Contohnya ada metanol, etanol. Kemudian ada ether atau alkoksi alkana. Gugus fungsinya O di tengah-tengah ya, ada R, alkil yang lainnya, OR, aksen diikat alkil yang lainnya. Rumus umumnya CnH2n plus 2O. Contohnya dimetil ether. Nah, di sini alkohol dan ether ini biasa disebut saudara kembar karena punya rumus umum yang sama. Atau mereka istilahnya berisomer gugus fungsi. Contohnya lagi ada CnH2NO. Nah, ini milik aldehid atau alkanal, gugus fungsinya COH, rumus umumnya RCOH, rumus umumnya tadi ya. Kemudian contohnya etanol. Terus ada keton atau alkanon, gugus fungsinya CO, rumus umumnya RCOR aksen. CnH2NO sama ya aldehid dengan keton. Kemudian ada asam karboksilat, asam alkanoat, gugus fungsinya COOH, rumus umumnya RCOOH, CnH2NO2. Nah, ini sama dengan ester CnH2NO2, RCOO, RCOOR aksen. Di sini R-nya alkil mengikat COO mengikat alkil yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini perbedaannya, kalau alkohol dengan ether kan dia berisomer gugus fungsi. Nah, di sini itu perbedaannya hanya misalkan alkohol ROH. Nah, hanya ini terlepas diikat alkil yang lainnya sehingga dia jadi ether, ROR aksen, hanya digantikan oleh R aksen. Kemudian yang aldehid RCOH, hanya ini putus digantikan oleh R aksen, jadilah keton CO ya. Kemudian asam karboksilat RCOOH, hanya putus mengikat R aksen, RCOOR aksen, CnH2NO2. Kemudian sudah mengenal gugus fungsi, kita bahas satu persatu. Kita bahas lagi nama UPEC ya, alkohol dulu. Nah, di sini ada nama UPEC, nama sistematis, kemudian ada penamaan trivial, itu nama umum atau bisa disebut nama pasarannya. Nah, untuk para nama UPEC alkohol, yang pertama langkahnya pilih rantai karbon terpanjang terlebih dahulu yang mengandung gugus OH. Di situ nanti sebagai rantai utama, kemudian alkananya misalkan rantai karbon terpanjangnya itu ada 5 jumlahnya. Nanti diakhiri dengan ol. Kemudian lakukan penomoran atom karbonnya dinomori ya dengan yang terdekat pada gugus OH. Kemudian jika terdapat cabang ya, penamaannya seperti tata nama alkana seperti waktu kelas 11 ya, ada metana, etana, propana, dan seterusnya. Untuk urutan penulisannya, nomor cabang terlebih dahulu, kemudian nama cabangnya kalau ada ya itu, kemudian nomor letak gugus OH-nya, kemudian nama rantai utamanya. Contohnya ya. Nah, kita pelajari dulu nama trivialnya. Pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung OH, kemudian rantainya disebut dengan nama alkil. Nah, dari ana menjadi il. Contohnya ya, CH3OH. Nah, ini nama IUPAC ya.
CH3 itu dia jumlah C-nya 1, berarti metana, tinggal diganti ol, metanol. Kemudian yang kedua CH3, CH2OH, etanol. Terus CH3, CH2, CH2OH. Nah, satu propanol. Kenapa satu propanol? Karena OH-nya ini ada di C nomor 1. Kemudian yang ini CH3, CHOH, CH3. OH-nya ini mengikat pada C yang ini. Jadi ini nomor 1, 2, 3. Berarti OH-nya terikat pada atom C nomor 2. Jadi 2 propanol. Kemudian ini ya, di sini ada percabangan. Nah, kita nomori dari yang terdekat dengan gugus OH-nya. Berarti dari sini. Kita nomori dengan ini ya. Nomori dengan angka 1, ini 2 ya. 3, ini 4. Jadi namanya di sini cabangnya dulu CH3. CH3 ini ya metil namanya, berada di atom C nomor 3. Jadi 3 metil. Terus OH-nya ini gugus fungsinya di C nomor 2, berarti 2 C-nya ini jumlahnya ada 4. Kalau 4 itu butana, jadi butanol. Jadi namanya 3 metil 2 butanol gitu. Kemudian untuk ether ya, tata namanya. Nah, di sini dengan memandang bahwa ether adalah gugus alkoksi yang terikat pada suatu alkana. Jadi disebut alkoksi alkana. Letak gugus alkoksi pada alkana diberi nomor seperti pada penomoran gugus alkil. Kalau nama trivial ether itu tinggal ether yang memiliki gugus alkil R dan gugus alkil yang lainnya itu nanti diberi alkil ether. Di sini nanti ini urut abjad ya. Kalau metil etil ether berarti dibalik etil metil ether, karena E adalah huruf lebih dahulu dari M. Kemudian ada jenis alkohol. Nah, jenis alkohol ini ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Kalau alkohol primer adalah OH yang terikat pada atom C yang mengikat hanya satu C saja. Kalau alkohol sekunder itu OH-nya terikat pada C yang mengikat 2 atom C pada dirinya. Contohnya kalau ini C, kemudian ini OH. Nah, kalau ini C-nya ada sekunder. Nah, ini ada C. Ya. Ini sekunder ya. Ini sekunder. Maaf, ini tadi kurang. C. OH. Nah, C yang ini yang terikat pada OH itu hanya mengikat satu C saja. Kalau sekunder, C yang ini mengikat 2 C. Kalau tersier, berarti C-nya mengikat 3. 1, 2, bawah ya, ini C-nya 3, dan terikat pada C yang ini gugus fungsinya OH. Itu ya. Terus atau kalau dari jumlah OH-nya, OH-nya kalau jumlahnya 1 itu monovalen, kalau OH-nya 2 berarti ini 2 ya, itu alkohol divalen. Kalau poli itu OH-nya banyak, lebih dari 2. Kemudian kegunaannya apa saja sih alkohol sama ether? Kalau alkohol ini untuk pelarut, antiseptik, sterilisasi alat-alat kedokteran, kemudian bisa bahan bakar ya, spiritus, pembuatan asam cuka, etilen glikol sebagai zat anti beku. Kalau ether digunakan sebagai mesin diesel, dimetil ether sebagai aerosol. Nah, sifat alkohol ini cairan yang tidak berwarna, berbau khas. Kemudian kalau suhu tinggi itu dia kental. Kemudian kalau alkohol rantai pendek, dia mudah larut di dalam air. Kalau etanol, jika dilarutkan dalam air akan mengalami penyusutan volume karena etanol ini mudah menguap.
Kalau ether, cairan yang tidak berwarna, mudah menguap dan terbakar. Ini sifatnya itu membius karena baunya yang enak. Terus kalau ether itu titik didihnya lebih rendah dibandingkan alkohol. Karena di dalam alkohol terdapat ikatan hidrogen, sedangkan pada ether tidak ada. Nah, kemudian sifat kimia alkohol. Reaksi alkohol dapat bereaksi dengan logam Na. Yang kedua, reaksi alkohol dapat bereaksi dengan HCl. Kemudian reaksi alkohol dengan PCl5 ini juga bisa bereaksi dengan PCl5, fosfor klorida ya. Kemudian oksidasi alkohol primer. Kalau alkohol primer seperti ini nih, alkohol primer ya, C-nya mengikat satu C saja. Kalau dioksidasi akan menghasilkan CH3COH ya, akan menghasilkan aldehid ya. Kemudian kalau aldehid dioksidasi lagi akan menghasilkan asam karboksilat. Kalau alkohol sekunder nih, C-nya mengikat 2C, kalau dioksidasi akan menjadi katon. Ini ya, asalnya OH menjadi O, plus H2O. Kemudian pembentukan ester ini dibantu dengan gliserol plus asam butanoat, kemudian terjadilah trigliserida, minyak. Kemudian sifat kimia alkohol lagi bisa dehidrasi atau sifat reaksi dehidrasi. Dia dibantu dengan H2SO4 pakai suhu tinggi. Kalau alkohol primer itu bisa jadi ether. Kalau alkohol primer lagi, ini kalau suhunya makin tinggi, nanti OH-nya akan lepas. Kemudian untuk sifat kimia ether bisa bereaksi dengan PCl5 ya, akan menghasilkan RCl plus R aksen Cl plus PoCl3. Kalau reaksi dengan asam halida, HI ya, jadinya ROH plus RI. Nah, alkohol bisa dibuat dengan mereaksikan atau mereduksi CO dengan gas hidrogen. Kemudian bisa etena di plus H2O dengan bantuan H2SO4 atau H3PO4 dengan suhu yang sangat tinggi. Kemudian glukosa dibantu enzim akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Kemudian bisa memakai reduksi aldehid, reduksi keton, dan substitusi alkil halida. Kemudian pembuatan ether ini bisa dengan dehidrasi alkohol, dipanaskan ROH dengan bantuan H2SO4 dengan suhu 140 derajat akan menghasilkan RORH2O ether ya. Kemudian dengan reaksi Na alkoksida dengan alkil halida namanya sintesis Williamson. Kemudian yang selanjutnya kita bahas aldehid dan keton. Merupakan alkana yang mengikat gugus karbonil. Kemudian ini ya perbedaannya aldehid dan keton. RCOH, kalau keton hanya diikat alkil yang lainnya, jadi RCOR aksen. Kemudian tata nama IUPAC-nya ya, untuk aldehid pertama sama seperti alkohol, pilih rantai terpanjangnya yang mengandung CHO atau COH, kemudian diakhiri dengan al, nanti alkanal. Kemudian atom C-nya diberi nomor dari C yang mengikat OH ya, COH. Kemudian jika terdapat cabang penamanya seperti alkana, seperti yang tadi ya. Kemudian tata nama trivialnya aldehid dengan menghitung jumlah atom C-nya aja. Kalau satu form, 2 aset, kalau berarti formaldehid, asetaldehid, propionaldehid, butyraldehid, seperti itu. Kemudian tata nama IUPAC keton ini sama, pilih rantai atom terpanjang yang mengandung CO, kemudian diberi nomor, dan ada cabang juga diberi nomor.
Kemudian kalau trivial ketonnya itu diberi nama seperti ether tapi diganti keton. Sifat fisiknya ya, aldehid itu cair kental berbau enak untuk campuran minyak wangi. Kemudian punya titik didih dan titik leleh relatif lebih rendah dari keton. Kemudian keton untuk suku rendah itu maksudnya jumlah C-nya kecil ya. Ya cair yang mudah larut dalam air dan berbau menyengat. Kemudian sukar larut dalam air. Kalau keton suku tinggi itu dia bentuknya padat. Kemudian cairan asetan mudah menguap dan beracun, dapat mematikan syaraf. Kemudian aldehid dan keton itu berbau menyengat. Reaksi pada aldehid yang pertama dia bisa bereaksi oksidasi akan menjadi asam karboksilat. Kemudian direduksi dengan bantuan larutan Fehling ya, dia akan menghasilkan asam karboksilat dengan adanya CU2O nanti akan berupa endapan merah bata. Kemudian kalau dengan reaksi Tollens ini sama akan menjadi asam karboksilat, nanti ada cermin perak. Kemudian reaksi aldehid dengan reaksi Grignard. Ini ya, Grignard nanti akan RMDH, kemudian akan menjadi alkohol ya. Kemudian reaksi dengan HCN tadi dengan HCN akan menghasilkan alkohol sianida. Kemudian untuk keton bisa direduksi dengan bantuan katalis LiAlH4 akan menghasilkeun alkohol. Nah, keton tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling dan Tollens. Nah, ini yang membedakan aldehid dengan keton. Biasanya ada praktikum untuk membedakan aldehid dan keton itu dengan reaksi Fehling dan Tollens. Kalau aldehid, kalau dengan Fehling akan menghasilkan endapan merah bata, kalau Tollens akan menghasilkan cermin perak. Keton juga bisa pakai reaksi Grignard ya, kayak aldehid. Kemudian bisa direaksi dengan HCN akan menghasilkan alkohol sianida juga. Nah, untuk pembuatan aldehid itu bisa pakai oksidasi alkohol primer. Ini kemudian bisa reaksi ester dengan Grignard akan menghasilkan aldehid. Kemudian kalau keton itu oksidasi alkohol sekunder dan destilasi kering garam alkanoat. Nah, kegunaannya aldehid itu untuk antiseptik, penangkit mayat ya. Kemudian untuk industri plastik, bakelit, kemudian bahan PVA, kemudian aroma khas pada kayu manis. Kalau aseton, keton, pengisi kaca, kemudian bisa juga hormon dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya asam karboksilat dan asam alkanoat atau ester dan alkil alkanoat. Ini bedanya sama ya, ini H. RCOOH ini hanya hilang diikat R aksen. Kemudian tata nama IUPAC-nya sama mencari rate terpanjang dulu yang ada COOH-nya. Kemudian nanti diberi akhiran OAT. Kemudian apabila rantai utama melihat gugus alkil sebagai cabang, nanti dimulai dari gugus COOH. Contohnya HCOOH berarti asam metanoat. Ini jumlah C-nya 2, etana berarti asam etanoat. Kemudian C-nya 3, asam propanoat dan seterusnya. Ini nama tujuannya form ya, makanya asam formiat, asam asetat, asam propinoat, asam butirat, asam valerat. Selanjutnya tata nama ester. Nah, ini tinggal asam karboksilatnya dengan mengganti awalan asam dengan nama gugus alkilnya karena kan hanya hilang. Nah, nanti digantikan oleh nama gugus alkil. Kemudian tata nama trivialnya ini gugus karbonilnya saja. Nah, nanti ya kita ada contohnya. Kita bahas sifat fisiknya dulu. Sifat fisiknya karboksilat dapat membentuk ikatan hidrogen, punya titik leleh dan titik tinggi. Kemudian
sukar menguap, terus bersifat polar dan mudah larut dalam air. Kemudian di dalam air kalau dapat gabung menjadi satu molekul menjadi dimer. Kemudian memiliki bau menyengat seperti asam asetat pada cuka ya. Kemudian asam butanat pada mentega, tengik. Kemudian sifat krisis ester suhu rendah itu merupakan senyawa yang mudah menguap dan memberikan bau yang sedap. Kemudian semakin banyak atom karbonnya, semakin tinggi titik didihnya. Semakin tinggi suhunya, semakin sulit larut dalam air. Sifat kimianya Ka asam karboksilat itu 10⁻⁵ ya. Kemudian reaksi asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa atau logam reaktif. Kemudian reaksi penggantian gugus OH bisa dengan PCl5, PCl3, dan SOCl2. Ini akan jadi seperti ini. Kemudian reaksi dengan NH3 akan jadi NCONH2. Amina keton ya. Kemudian reaksi dengan alkohol akan menghasilkan asam karboksilat dengan alkohol akan menghasilkan ester. Kemudian bisa juga dengan gas halida ya. Pembuatan asam karboksilat bisa oksidasi alkohol primer, kemudian dengan oksidator kuat, terus hidrolisis alkana pada suhu tinggi, kemudian bisa dari hidrasi asetilena, nah bisa dari reaksi antara gas karbon monoksida dan air. Pembuatan ester juga dengan mereaksikan asam karboksilat dan alkohol dengan sedikit asam sulfat yang pekat, disebut esterifikasi. Nah, kegunaannya asam formiat ini untuk zat penggumpal atau disinfektan. Kemudian bahan baku PVA juga. Kemudian asam propionat dan benzoat ini bagi pengawet makanan. Kalau ester ini zat tambahan untuk memberikan aroma tertentu. Kemudian ada senyawa haloalkana, ini alkilhalida. Alkana yang diikat oleh halida. Kemudian namanya diawali dengan jumlahnya dulu, bisa mono, di, tri, tetra. Jika rantai karbonnya panjang, dinomori dari atom halogen yang terikat. Kemudian kalau lebih dari satu halogen, dari terdekat dengan cabang. Kemudian nama materialnya sifat fisis haloalkana tidak berwarna, tidak berbau, dan sulit larut dalam air. Kemudian bersifat polar, titik didihnya lebih tinggi dari alkana, titik didihnya semakin tinggi dari atas ke bawah. Sifat kimianya bisa mereaksi substitusi, reaksi eliminasi, kemudian reaksi dengan KOH dan reaksi reduksi, bisa sintesis food, reaksi gabungan. Nah, sifat kimia haloalkana ini tadi ya bisa bereaksi dengan air, reaksi dengan asam, dengan aldehid, dengan CO2 akan menghasilkan ini, kemudian dengan CH3CN, kemudian dengan CH keton menghasilkan ini, keton juga bisa menghasilkan alkohol. Kegunaannya bahan PVC, teflon, kemudian pelarut cat pembersih, kemudian bisa pestisida. Ini adalah karakteristik serapan gelombang elektromagnetik jenis ikatannya. Nah, di sini ada contoh soal tata nama IUPAC-nya. Bisa dicoba setelah ini ya. Saya beri contoh yang ini ya, yang A. Itu C
C, kemudian C, ini O, ya. Kemudian ini C2, H5. Terus ini CH3. Nah, dari nomor dari yang mana? Dari yang terdekat dengan gugus fungsinya. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Jadi, namanya ini ya cabang dulu. Ini cabangnya namanya C2, berarti etil. Namanya 3 etil, 3 etil, 3 etil, terus gugus fungsinya di nomor 2. Berarti 3 etil, 2, fungsinya nomor 2, 4 jumlahnya. Ini keton, berarti 2 butanon. Ya, untuk yang lainnya silahkan dicoba. Sampai jumpa di materi selanjutnya.